Salam sejahtera para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dalam pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini tentunya. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Segala kenikmatan yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kita, kita masih boleh rasakan hingga saat ini. Kita bersyukur oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan masih boleh melayakkan kita, mempercayakan kita kehidupan ini yang penuh dengan tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan bagi kita untuk dapat kita lakukan, untuk dapat kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam pembahasan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini melalui buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan di sana dikatakan dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantaran yang agung, perantaran yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi buku ini, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengisikan tentang bagaimana perjalanan kehidupan Kristus di atas dunia ini, bagaimana perjalanan Tuhan di atas dunia ini yang menjadi teladan, yang menjadi contoh bagi kita umat-umat Tuhan di dalam kita mempersiapkan kehidupan kita pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, kita akan masuk dalam pokok pembahasan firman Tuhan di saat ini dengan judul Sang Pemurni. Dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 3 di sana dikatakan, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam keterangannya di saat ini, kita percaya tanpa keraguan bahwa Kristus akan segera datang. Hal ini bukanlah dongeng bagi kita, melainkan adalah kenyataan. Ketika Dia datang, Dia tidak lagi datang untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita, untuk menghilangkan cacat dalam karakter kita, atau untuk menyembuhkan kita dari kelemahan sifat dan tabiat kita. Ketika Tuhan datang, mereka yang kudus akan tetap kudus. Mereka yang telah memelihara tubuh dan roh mereka dalam kesucian, dalam pengudusan dan kehormatan akan menerima sentuhan akhir dari keabadian. Tetapi mereka yang tidak adil, tidak suci dan kotor akan tetap demikian selamanya. Tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan bagi mereka untuk menghilangkan cacat mereka dan memberi mereka tabiat suci. Sang Pemurni tidak akan duduk untuk mengupayakan proses pemurniannya, menghapus dosa dan kerusakan mereka. Ini semua harus dilakukan pada jam-jam pengasihan sekarang ini. Sekaranglah pekerjaan ini harus diselesaikan bagi kita. Kita berada di dunia yang bertentangan dengan kebenaran dan kemurnian karakter. Dan terhadap pertumbuhan dalam kasih karunia, kemanapun kita memandang, kita melihat kerusakan dan kecemaran, kecacatan dan dosa. Dan apakah pekerjaannya harus kita lakukan sekarang sebelum menerima keabadian? Itu adalah menjaga kekudusan tubuh kita, kemurnian roh kita, agar kita dapat berdiri tanpa noda di tengah kejahatan yang merajalela di sekitar kita pada hari-hari terakhir ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam pekabaran firman Tuhan yang dicatat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan mengatakan di saat ini pada kita, bahkan mengingatkan bagi kita, kita adalah umat-umat yang sisa, kita adalah jemaat yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia. Di mana Tuhan mengatakan bahwa kita harus membeli daripadanya apa? Minyak, membeli daripadanya pakaian untuk menutupi ketelanjangan kita. Apa artinya? Untuk menutupi keberdosaan kita, untuk menutupi kelemahan dan kecacatan dari karakter kita. Di sini dikatakan bahwa kedatangan Kristus itu bukan hanya sekedar cerita dongeng, yang sebenarnya adalah kisah nyata, yang sebenarnya kedatangan Kristus itu adalah ya dan amin, dan Dia akan menggenapi itu pada kedatangannya yang kedua kali. Bahkan di sini dikatakan, mengapa dikatakan kedatangan Tuhan itu bukan suatu dongeng, isapan jempol belaka? Oleh karena kedatangan Tuhan itu sudah dicatat di dalam kebenaran Tuhan, di dalam Alkitab sendiri, di dalam firman-Nya, bahwa Dia akan datang kedua kali.
Bahkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup oleh karena iman akan menyongsong, bahkan akan melihat kedatangannya yang kedua kali. Berbeda dengan cerita-cerita dongeng yang diceritakan oleh manusia, yang dimanapun manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Di mana cerita-cerita dongeng itu mengandung suatu hal yang tidak benar, sesuatu hal yang fiktif atau tidak nyata untuk diceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada anak-anak kita mungkinnya. Dan itu mengandung sebuah kebohongan belaka yang tidak menjamin keselamatan bagi kita. Di sana dikatakan mengapa proses pemuridan atau pemurnian perubahan tabiat manusia berdosa sangat berkaitan erat dengan kedatangan Tuhan. Di sini dijelaskan dengan secara jelas, di sini dikatakan bahwa Dia tidak lagi datang untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita, untuk menghilangkan cacat dalam karakter kita, atau untuk menyembuhkan kita dari kelemahan sifat dan tabiat kita. Pada kedatangannya kedua kali, itulah saat di mana Tuhan akan memisahkan kelompok umat-umatnya yang dipilih, kelompok di mana umat-umat Tuhan yang pada setiap harinya menerima proses pemuridan. Seperti judulnya saja, Sang Pemurni. Ayat tema kita di saat ini terdapat dalam Amsal 17 ayat 3. Di sana dikatakan, "Hui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati." Apa artinya? Bahwa perapian untuk melebur emas, karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa umat-umat yang dipilih, umat-umat yang menjalani proses pemuridan ini seperti emas. Kita akan timbul seperti emas ketika kita lulus, melewati setiap proses-proses ujian iman, setiap proses pemurnian tabiat di dalam setiap kehidupan kita. Di mana Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang mungkin tidak enak bagi kita untuk mengikis keberdosaan kita, untuk mengikis kecacatan tabiat di dalam diri saya, di dalam hati saya, yang hanya Tuhan saja yang dapat melihat itu, bahkan menilai itu. Sehingga firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 17 ayat 3, "Tetapi Tuhanlah yang menguji hati." Tidak ada manusia, tidak ada keluarga kita, tidak ada orang tua kita yang bisa menguji hati ini. Tetapi hanya Tuhanlah, kehadiran Roh Kuduslah yang bisa membuat kita melihat dengan mata iman kita, mata kerohanian kita, di mana posisi hati kita berada, di mana posisi kehidupan kita hingga saat ini. Kemudian di sini dikatakan bahwa Dia tidak lagi datang untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita, untuk menghilangkan cacat dalam karakter kita, atau untuk menyembuhkan kita dari kelemahan sifat dan tabiat kita. Jika ada saat untuk kita perlu ditempa, itu harus diselesaikan sebelum waktu kedatangannya tiba. Jadi pemurnian karakter di sini dikatakan dalam firman Tuhan bukan nanti akan disempurnakan ketika Tuhan datang. Tetapi di sini dikatakan pemurnian karakter, pemurnian sifat, pengembalian karakter Allah itu dilakukan atau dikerjakan sekarang juga. Tidak ada waktu bagi kita karena kita sedang menghadapi masa penghakiman kita. Kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu kesehatan, kekuatan kita. Kita tidak tahu umur panjang yang Tuhan mau berikan bagi kita. Di mana di celah-celah kehidupan yang Tuhan percayakan, di mana kita hidup di dalam kasih karunia Kristus. Pada saat itulah kita harus mempersiapkan diri kita. Pada saat di mana Tuhan mempercayakan segala kehidupan kita itu di dalam tangan manusia yang berdosa ini, untuk kita kelola, untuk kita sadari bahwa kehidupan yang singkat ini Tuhan percayakan untuk dapat menjalani kehidupan ini, untuk melalui proses-proses pemuridan tabiat, karakter di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi pertanyaannya, kapan proses pemuridan itu berjalan atau proses pemuridan itu berlanjut? Ya sekarang, jangan nanti. Karena di sini dikatakan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan tidak akan mengubah kecacatan tabiat manusia yang berdosa. Tidak ada lagi pemurnian, tidak ada lagi penyucian hati, pikiran dari manusia yang berdosa. Kemudian di sini dikatakan, ketika Tuhan datang, mereka yang kudus akan tetap kudus. Firman Tuhan ya dan amin. Dalam Alkitab dikatakan bahwa orang baik akan selalu berbuat baik, orang jahat akan selalu berbuat jahat. Kedurhakaan di mana-mana, kasih akan menjadi dingin, perkelahian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, yang menjadi pertanda
bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak akan lama lagi. Nah, bagaimana dengan kita masing-masing saudara-saudaraku? Bagaimana dengan saudara-saudaraku yang ada di rumah, bahkan dengan saya secara pribadi? Bukan hanya sebatas firman Tuhan yang saya mau sampaikan, tetapi ini menjadi peringatan bagi kita semua oleh karena Tuhan Maha Kasih. Dia selalu mengingatkan kita yang berdosa untuk mempersiapkan kehidupan kita pada kedatangannya yang kedua kali. Apakah kita tidak memiliki cita-cita? Apakah kita tidak memiliki mimpi yang indah untuk berjumpa dengan Juru Selamat kita? Ketika kita mempunyai mimpi, ketika kita memiliki kerinduan itu di dalam hati dan pikiran kita setiap hari, pasti pekabaran firman Tuhan yang disampaikan di saat ini akan mendapat tempat yang layak di hati kita agar kita boleh mengikuti cara-cara Tuhan, mengikuti arahan Tuhan melalui pekabaran firman Tuhan di saat ini. Ketika Tuhan datang, mereka yang kudus akan tetap kudus. Mereka yang telah memelihara tubuh dan roh mereka dalam kesucian, dalam pengudusan dan kehormatan akan menerima sentuhan akhir dari keabadian. Tetapi mereka yang tidak adil, tidak suci dan kotor akan tetap demikian selamanya. Tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan bagi mereka untuk menghilangkan cacat mereka dan memberi mereka tabiat suci. Tidak ada pekerjaan penyucian, sekali lagi, di mana titik Tuhan datang, kedatangan Tuhan yang kedua kali, pekerjaan itu sudah tidak akan dilakukan lagi. Pekerjaan pemuridan dilakukan dari sekarang, bukan nanti atau bukan tahun depan, bukan berapa tahun akan datang, tetapi Tuhan berkata, berjaga dan berdoalah dan lakukanlah pekerjaan keselamatan kita secara pribadi, bahkan keluarga, bahkan dimanapun Tuhan percayakan kita untuk menjadi terang, menjadi berkat, bahkan kita yang menjadi teladan yang hidup, menjadi kesaksian bagi Kristus di mana Tuhan menempatkan kita. Dan di sini dikatakan bahwa sang pemurni tidak akan duduk untuk mengupayakan proses pemurniannya, menghapus dosa dan kerusakan mereka. Ini semua harus dilakukan pada jam-jam pengasihan. Sekaranglah pekerjaan ini harus diselesaikan bagi kita. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan proses pemuridan ini tidak akan terlepas. Seperti dua mata koin, proses pemuridan dan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali akan berlanjut atau akan berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kapan? Sekali lagi kapan? Ya saat ini. Ketika Tuhan mempercayakan kehidupan ini, Tuhan mempercayakan nafas hidup. Ketika kita bangun pagi, ketika kita melihat matahari yang indah, ketika kita menghirup udara yang segar, itulah waktu di mana Tuhan mau, di mana Tuhan mau memakai kita untuk menyadarkan kita di mana keadaan kita, di mana posisi hati kita berada. Dan di sini juga dikatakan kita berada di dunia yang bertentangan dengan kebenaran dan kemurnian karakter dan terhadap pertumbuhan dalam kasih karunia. Kemanapun kita memandang, kita melihat kerusakan dan kecemaran, kecacatan dan dosa. Dan apakah pekerjaan yang harus kita lakukan sekarang sebelum menerima keabadian? Itu adalah menjaga kekudusan tubuh kita, kemurnian roh kita, agar kita dapat berdiri tanpa noda di tengah kejahatan yang merajalela di sekitar kita pada hari-hari terakhir ini. Apakah ada sangkut pautnya proses pemuridan kehidupan, proses perbaikan karakter dengan menjaga kesehatan tubuh kita? Tentu ada berkaitannya, tentu ada sangkut pautnya, sangat berkaitan erat, di mana karakter itu dapat dibentuk ketika kita Tuhan izinkan untuk dapat menjaga kehidupan kita, menjaga tubuh ini dengan secara bijaksana dan memelihara tubuh ini dengan sehat. Di mana proses-proses pemuridan ini bukan hanya seperti kita membalikkan telapak tangan, bukan semudah itu. Tetapi proses pemuridan ini, proses perubahan karakter ini sangat berkaitan erat dengan reformasi kesehatan kita, di mana kita mau mengimani bahwa dengan kesehatan kita Tuhan akan memakai kita, Tuhan akan melakukan pekerjaannya melalui tubuh kita ini sebagai Ka'bahnya, sebagai tempat Roh Kudus berdiam diri untuk mengerjakan pekerjaan perubahan karakter,
untuk mengerjakan perubahan tabiat di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita sakit, nah pertanyaannya, kalau kita sakit, dapatkah kita menjalankan pekerjaan Kristus? Dapatkah kita menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Tentunya saudara-saudaraku tidak. Ketika kita sakit, kita tidak dapat melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, di mana kesehatan dapat menunjang proses perubahan, proses pemurnian karakter kita. Melalui apa? Melalui pekerjaan kita tiap hari, melalui aktivitas kita tiap hari. Disitulah Tuhan akan mengizinkan setiap ujian-ujian iman melalui orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan lebih besarnya adalah tantangan bagi diri saya, bahkan diri saudara-saudaraku yang terkasih. Itulah tantangan terbesar. Di dalam kehidupan kita adalah peperangan di mana kita akan memerangi dosa-dosa kita secara pribadi. Dan ketika kesehatan mental saya rusak, atau tidak sehat, kesehatan jasmani saya rusak, kita tidak akan ada di titik di mana kita akan menyadari bahwa tubuh ini adalah kabah Kristus. Tubuh ini adalah roh Kristus, di mana roh Kristus akan berdiam diri di hati saya, dalam pikiran saya, untuk menuntun saya kepada proses-proses pemuridan kehidupan ini. Dan di sini dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tubuh saya, kehidupan saya bukan milik saya secara pribadi. Sehingga di mana firman Tuhan menganjurkan bahwa ketika kita melanggar hukum kesehatan, bahkan melanggar hukum moral yang ada di dalam 10 hukum, di sana dikatakan melanggar satu saja, kita telah melanggar semuanya. Berarti apa? Ketika kita melanggar hukum kesehatan, kita juga melanggar hukum moral yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menjadi landasan iman, untuk menjadi prinsip-prinsip kebenaran, di mana kita mau menapaki kehidupan kita sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran ini. Ketika kita keluar dari jalur atau prinsip kebenaran ini, dari 10 hukum yang Tuhan percayakan, di mana Tuhan juga mempercayakan hukum kesehatan bagi kita agar kita bisa memelihara tubuh ini sebagai kaabah Allah, disitulah di mana kasih karunia Tuhan, pertumbuhan iman kita boleh menjadi bertumbuh atau menjadi lebih dewasa lagi untuk percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya, bahkan di dalam kehidupan saudara-saudara, itu seturut dengan kehendak Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan di sini dikatakan bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ingat saudara-saudaraku, diri ini, kehidupan ini, jiwa dan tubuh ini bukan milik saya secara pribadi. Tubuh ini adalah milik Allah, di mana Tuhan mau menggunakan diri saya, menggunakan saudara-saudaraku di dalam menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana Tuhan mau menggunakan kita sebagai kesaksian yang hidup, di mana Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, di mana karya kasih karunia Tuhan itu nyata di dalam kehidupan umat-umat yang berdosa. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan kita bukanlah milik diri kita sendiri, kita telah dibeli dengan harga yang mahal, bahkan dengan penderitaan dan kematian anak Allah. Jika kita dapat memahami hal ini dan menyadari sepenuhnya, kita akan merasakan tanggung jawab besar yang dipercayakan kepada kita untuk menjaga diri kita dalam keadaan kesehatan yang terbaik, agar kita dapat memberikan pelayanan yang sempurna kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menempuh jalan yang menguras vitalitas kita, menurunkan kekuatan kita, atau mengaburkan kecerdasan kita, kita berdosa terhadap Allah. Testimony for the Church, volume 2, halaman 354 sampai 356. Jadi apalagi yang harus menjadi alasan kita untuk tidak memelihara kesehatan?
Apalagi yang akan menjadi alibi-alibi manusia yang berdosa, yang tidak bisa dipungkiri. Memang dosa adalah sesuatu hal yang nikmat untuk kita nikmati, untuk kita rasakan di atas dunia yang berdosa ini, yang penuh dengan kekacauan. Di sini kerusakan, kecacatan tabiat manusia, kecacatan kesehatan, moral, bahkan apapun yang terjadi di atas dunia ini yang merusak pribadi lepas pribadi kita. Sehingga firman Tuhan di saat ini sangat jelas mengatakan bahwa tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi tubuh ini telah dibayar lunas dengan darah Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau sudah dibayar lunas, sudah dibeli, berarti kita bukan diri kita lagi, bukan milik kita lagi, tetapi milik orang yang telah membayar kita, milik orang yang telah membeli kita. Banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat orang-orang yang di sekitar kita, bahkan keluarga, sanak saudara kita, di mana kita menggunakan kehidupan ini dengan seenaknya, mencemarkan tubuh ini sebagai tempat bersemayamnya Roh Kudus untuk dapat mengarahkan pikiran kita untuk lebih sehat, untuk dapat menjaga tubuh ini agar kita dapat melakukan pelayanan Kristus yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi pada kenyataannya di atas dunia ini, saudara-saudaraku, oleh karena pengaruh besar keinginan hati, keinginan daging kita mencemari dengan hal-hal atau dengan sesuatu yang kita masukkan di dalam perut kita, di dalam mulut kita, sesuatu hal yang kita masukkan melalui mata, melalui otak kita, bahkan melalui telinga kita, yang mencemarkan tubuh ini. Sehingga perkataan Kristus sendiri, perkataan Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dalam hati saya, bahkan di dalam hati saudara-saudaraku. Sudah tidak peka lagi mendengarkan bisikan-bisikan kebenaran melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga di sini dikatakan bahwa tetapi ketika kita menempuh jalan yang menguras vitalitas kita, menurunkan kekuatan kita atau mengaburkan kecerdasan kita, kita berdosa terhadap Allah. Ya, tentunya sangat benar ketika kita melanggar hukum Allah, kita pun melanggar aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Umat-umat Tuhan yang dikatakan pengikut Kristus. Apa artinya pengikut Kristus? Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan hidupkan, berarti kita harus lakukan. Walaupun itu begitu banyak tantangan, walaupun begitu banyak godaan, tetapi dengan pertolongan Tuhan saja. Ketika ada kerinduan saja di dalam hati saya untuk mau mengikut Kristus dengan benar, di dalam proses pemurnian karakter ini pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang Tuhan katakan bahwa pada saat inilah prosesnya, di mana kita akan dibentuk, di mana kita akan disempurnakan, hati kita akan disucikan dari motif-motif yang salah, dari perasaan-perasaan yang cemar, perasaan-perasaan yang membuat kita menjadi terkungkung dengan dosa ini, pikiran-pikiran yang tidak baik terhadap orang lain, bahkan pikiran-pikiran yang membawa kita pada jalan kesesakan di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa mari kita renungkan lebih dalam lagi bagaimanakah kesucian hidup saya mempengaruhi kuasa dari kesaksian saya. Jadi seperti Rasul Paulus, hamba Tuhan, mengatakan, aku melatih tubuhku sehingga kesaksian yang akan dia sampaikan tidak akan ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita harus melatih tubuh kita melatih tubuh kerohanian kita. Kita harus melatih kepekaan hati ini, melatih tubuh jasmani kita, bahkan tubuh rohani kita. Agar ketika kita keluar, Tuhan izinkan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Melalui kitalah mereka akan mengenal Kristus. Bagaimana kalau seandainya saya di dalam keadaan yang tidak fit, dalam keadaan yang sakit? Ketika berjumpa dengan orang-orang sekitar, kita tidak akan menjadi terang, tidak akan menjadi berkat. Oleh karena tubuh kita tidak dilatih, kita sendiri tidak menjaga kesehatan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan di sini mengatakan, baiklah kita menjaga tubuh ini sebagai Ka'bah Allah, di mana Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya saudara-saudaraku, firman Tuhan di saat ini boleh menguatkan iman kita, boleh menguatkan kehidupan kita, di mana Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang besar di depan nanti. Biarlah kiranya dalam proses pemuridan ini yang dikatakan Tuhan pada saat inilah, di detik inilah proses di mana Tuhan mau mengubah karakter kita menjadi seperti karakternya pada semula.
Tuhan ciptakan kita. Dan biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian kita, saudara-saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini boleh memotivasi kita, bahkan mengingatkan kita di mana kita di akhir zaman ini ada begitu banyak tantangan bagi kita ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, saudara-saudaraku. Sampai bertemu lagi dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.